Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Gubernur, Bapak Heru Budi, beserta jajaran dan tim, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk memaparkan hal-hal yang kedepannya nanti akan berkaitan dengan perancangan atau eh, redesign dari kawasan Kementerian Keuangan. Tapi sebelum jauh pemaparan berlangsung, izinkan kami memperkenalkan diri, Pak. Kami dari Biro Inclusivity, yaitu Biro Arsitektur, Urban Design, dan Konsulan. Boleh di next? Ya, jadi untuk biro kami sendiri ini, founding personnya kira-kira ya Pak, itu ada 4 orang. Yang pertama ada teman saya, Ebenezer Immanuel Hartono sebagai arsitek. Kemudian ada di depan juga yang hadir bersama kita, Saudara Rehan Fahmid sebagai partner in charge, kemudian ada Mas Dafa Al-Rahmat sebagai administrative staff, dan saya sendiri, Ali Balfiansa, sebagai project manager. Next. Kalau berbicara tentang biro kami, Pak, selalu akan ada 2 hal. Yang pertama adalah keresahan. Jadi biro kami ini berangkat dari keresahan bahwa ruang-ruang kota yang sekarang ada ini tidak atau belum cukup untuk memanusiakan manusia, terutama ya dalam hal ini khususnya Jakarta itu sendiri sebagai sebuah ruang hidup yang lebih besar, sebuah kota yang sangat beragam dan majemuk. Next. Nah, mungkin Bapak familiar lah dengan gambar ini ya, gambar Jakarta, gambar sebuah harapan tentang Jakarta ke depannya. Dan karena biro kami itu tentang 2 hal, Pak. Yang pertama tentang keresahan, dan yang kedua itu tentang harapan. Jadi kami ini semua berempat nih orang-orang mas-mas yang resah ini, Pak. Ya, tapi bukan cuma resah, Pak. Kami punya harapan juga. Harapan bagaimana Jakarta ini bisa jadi lebih baik gitu. Karena itu visi kami ke depannya begitu. Bagaimana lewat inklusivitas, lewat memanusiakan manusia lewat ruang-ruang hidup ini begitu, sehingga kami punya harapan ke depannya bahwa Jakarta bisa jadi lebih baik, bahwa Jakarta bisa jadi city for everyone. Gitu kira-kira, Pak. Boleh dilanjut ke portofolio, silakan. Baik, terima kasih Alip atas kesempatan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Porto Inclusive TV dari biro kita. Di sini ada yang namanya Taman Tebet Eco Park. Taman Tebet Eco Park ini kami mendesain dengan menerapkan konsep inklusif dan placemaking di proyek tersebut. Ini demi menghidupkan kembali dan membuat perancangan tempat umum yang kita rancang untuk pengguna lagi. Di sini kita merupakan pengguna masyarakat di sekitar. Jadi kita membuat jembatan yang dapat pengalaman pengguna menjadi lebih menarik. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada Kyoto Station. Kyoto Station ini adalah proyek kami yang berada di luar negeri, dirancang sebagai pusat transportasi yang terintegrasi dengan baik. Dalam pembangunan proyek Kyoto Station ini, kita menggunakan desain aksesibilitas pejalan kaki dan sepeda motor untuk kenyamanan bersama. Oke, selanjutnya. Oke, ini adalah proyek kami yang kami banggakan juga ya. Selanjutnya ini adalah IT Tower, yaitu proyek kami yang berskala perkantoran atau gedung yang memenangkan penghargaan. Dalam perancangan gedung ini kami melakukan banyak pembaharuan, salah satunya membuat lantai dasar lebih kecil. Kenapa? Mohon maaf ya. Eh, Lantai dasar lebih kecil dan dibandingkan lantai atasnya. Tepatnya di lantai 10, di atas itu berbentuk seperti dinamis dan serba biru di kuning seperti ini. Dan oke, selanjutnya bisa dilanjut oleh Eben. Ya, sebelumnya terima kasih Pak, sebagai ini salah satu jadi kebanggaan kami bisa ikut serta dalam rencana penataan kawasan Taman Benteng. Nah, boleh di next. Di sini ada beberapa permasalahan yang kita analisis dan kita lihat.
Pertama, permasalahannya itu perpindahannya gedung Kementerian Keuangan pindah ke IKN membuat permasalahan baru, yaitu timbulnya gedung yang kosong dan tidak digunakan lagi sebagai gedung Kementerian Keuangan. Nah, boleh di next. Nah, di sini juga ada beberapa permasalahan di kawasan sekitar. Yang pertama adalah area parkir yang tidak memadai. Terus yang kedua ada area pedestrian yang digunakan sebagai pedagang-pedagang kaki lima, serta pintu masuk yang keterhubungan antar kawasan yang sangat sulit. Dan yang terakhir adalah kawasan yang tergolong terlalu eksklusif. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bamit. Oke, terima kasih kepada Saudara Eben. Kami di sini memiliki beberapa rencana penataan, yaitu kami menggunakan pendekatan yaitu Smart and Inclusive City, yaitu Smart City, di mana dalamnya terdapat inklusivitas, aksesibilitas, ramah lingkungan, dan juga di sana kita semua orang no one left behind. Selanjutnya ini adalah rencana tatanan kita. Yang pertama, kita tentu saja permasalahan salah satu Jakarta itu polusi yang sangat tinggi. Kenapa polusi sangat tinggi? Karena penyerapan karbon dioksida itu wadahnya tidak ada, yaitu di wadahnya adalah taman-taman hijau. Nah, kami ingin mengubah dari tempat parkiran ini menjadi taman-taman hijau yang juga bisa membuat keadaan lingkungan di sekitarnya lebih baik. Yang selanjutnya adalah pusat pengetahuan dan perpustakaan, yaitu di bagian gedung ini. Tentu saja gedung ini amat sangat disayangkan jika harus dihancurkan. Maka kami ingin memfungsikan kembali gedung ini, yaitu sebagai tempat pusat penelitian juga dan juga pengetahuan, yaitu perpustakaan dan lain sebagainya di dalamnya. Dan yang ketiga adalah area perkantoran. Area perkantoran ini tentu saja masih tetap diperlukan karena tidak 100% Kementerian Keuangan pindah ke IKN. Sebenarnya adalah gedung multiguna, di mana gedung multiguna ini isinya untuk melakukan kegiatan-kegiatan umum seperti konser, olahraga, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah museum. Di sini karena bangunan yang cukup vintage, maka kami memiliki gagasan bahwa kita bisa membuat museum di situ. Dan yang ketujuh adalah area transit hub, di mana sangat diperlukan bahwa aksesibilitas dalam perencanaan kota ke depannya. Kawasan ini bisa memulai perencanaan aksesibilitas tersebut, di mana Jakarta ke depannya tentu saja akan menerapkan konsep aksesibilitas. Dan yang terakhir adalah area parkir, di mana area parkir ini pun kita buat khusus untuk kendaraan yang eko juga. Dan juga seperti mobil listrik, sepeda, dan juga kendaraan umum yang eko. Oke, sekian gagasan perencanaan yang kami sampaikan dari Biro Inclusivity. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.